menerbitkan keonaran. Yang ayat 2, barang siapa lalu menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitaan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan sudah dapat menimbulkan keonaran di kalangan. Di sini kita lihat pasal 14 ayat 1 itu bahwa tujuan atau sengajanya itu sengaja sebagai tujuan untuk menerbitkan suatu keonaran. Kalau di ayat 2 sama-sama dia menyiarkan berita bohong yang sepatutnya dia menduga bahwa itu beritanya adalah bohong. Jadi ada keonaran yang diterbitkan dari yang dia lakukan. Kalau yang pasal 15 ini sepatutnya dia dapat menduga. Jadi kalau di sini unsur kesengajaannya adalah kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan kalau di pasal 15. Kenapa? Karena pada masa itu adalah masih masa revolusi. Pada masa revolusi itu segala pemberitaan atau suatu kabar yang itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pada waktu itu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan negara. Ya. Nah itu kita lihat dari sisi penafsiran historisnya. Jadi kalau saya melihatnya kepentingan pada waktu masa pengaturan pasal 14 dan 15 ini disesuaikan dengan masa pada masa itu adalah masa revolusi. Maksudnya kata dapat itu berarti sifatnya bukan akibat yang secara nyata akan timbul. Jadi termasuk juga itu kemungkinan timbulnya suatu keonaran. Akibat yang timbulnya itu adalah kalau yang kata dapat ini dapat diartikan bahwa dia tidak harus benar-benar terjadi, tetapi suatu hal yang bersifat daripada Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2020 ya. Jadi ada pengajuan terkait dengan penerapan pasal 14 dan 15 nomor 1 tahun 46 ya, yang itu dihubungkan dengan keberlakuan Undang-Undang nomor 73 tahun 58. Nah ini Mahkamah Konstitusi sudah ada tuh pendaftarannya, namun tidak sampai ke pemeriksaan materialnya. Putusannya belum sampai ke material. Jadi dalam hal ini dilihatnya ini yang harus juga menjadi concern bahwa memang ada perhatian dari pemohon. Dalam hal ini pemohon ini adalah istri dari suami, suaminya itu dikenakan pasal 14-15, lalu istrinya mengajukan uji material terhadap pasal 14 pasal 15 ini, yaitu dalam putusan MK perkara MK pendaftaran nomor 33 tahun 2020. Nah, keberlakuan secara formil itu kita bisa lihat bahwa pasal itu sama sekali belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, itu keberlakuan secara sosiologis ya. Nah, sosiologis ini melihat bagaimana keberlakuan daripada undang-undang itu. Kayak misalnya pasal di KUHP ini yang paling klasik kita pakai ya. Itu kalau misalnya perkara mempertunjukkan alat kontrasepsi itu pasalnya masih ada sampai sekarang. Tetapi secara sosiologis itu nggak berlaku orang itu menjadi program pemerintah untuk keluarga berencana gitu. Pasalnya masih ada, masih berlaku sampai sekarang. Tapi Anda bisa lihat bagaimana itu alat kontrasepsi kayak kondom diperjualbelikan secara bebas dan diiklankan, bahkan yang sebenarnya itu alat kontrasepsi itu tidak boleh dipertontonkan secara terbuka. Itu ada pasalnya dalam undang-undang. Nah,
dalam kita melihat ini ya secara sosiologis ya, kalau saya baca di beberapa artikel tulisannya Profesor Andi Hamzah misalnya, dan juga Andi Hamzah di dalam satu acara TV yang di TV One itu, beliau menyatakan bahwa seharusnya pasal 14 dan 15 146 ini udah usang, tidak bisa lagi digunakan untuk kepentingan pembunuhan, karena ini akan digunakan untuk melakukan pembungkaman. Itu menurut Prof. Andi Hamzah, meskipun dalam dalam satu persidangan ya mungkin bisa dibaca dalam putusan Ratna Sarumpait juga Prof. Edi menyatakan masih tetap berlaku ya. Secara keberlakuan secara formil saya sepakat masih tetap berlaku, tapi juga kita harus lihat keberlakuan suatu undang-undang itu, suatu peraturan itu dari dua aspek tadi. Nah, ini bagaimana hakim dalam menilai, ini bagaimana sebenarnya peran hakim ini sangat sentral ya dalam melihat keberlakuan undang-undang ini, yang tidak hanya melihat bahwa memposisikan hakim itu hanya sebagai corong undang-undang atau daripada mulut daripada undang-undang. Dilihat ketika ada upaya dari si pelaku dalam hal ini pasal 14 ayat 2 ini memang juga kemudian ada upaya untuk memperbaiki ya, atau dia menyebarkan sebaran tadi itu lalu dihapus atau ditarik kembali, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan jadi dalam melihat di pasal 14 ayat 2 ini. Kalau secara formal dia masih berlaku, Anda menggunakan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kan secara formal dia masih berlaku, dan keberlakuan undang-undang itu bisa secara formal dan secara sosiologis.